Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin diberi pesan oleh Dewi Piro. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jaemin. Jaemin berkata, bagaimana bisa dia mengatakan apa yang dia mau dan pergi begitu saja? Aku minta maaf atas Sang Dewi. Saat ini kondisinya sedang tidak baik. Ketika dia turun secara paksa terakhir kali untuk bertemu denganmu, kelihatannya itu memberikan sebuah beban yang cukup besar. Tapi kenapa dia meminta bantuanku? Padahal banyak pengikut Piro di sini. Jaemin bergumam, aku tidak pernah membayangkan kalau seorang dewa akan meminta bantuan manusia. Ricky berkata, ini karena hanya kamu yang bisa melakukannya. Sang Dewi mengatakan kalau kamu adalah penerus orang itu. Jadi kamu akan mengerti. Apa ada lagi? Dia sedang tidak terhubung denganku sekarang. Kamu akan pergi. Aku harus kembali sebelum pemilik ruangan ini kembali. Sampai jumpa. Jaemin pun pergi dari tempat Piro. Ricky berkata, Dewi, temanku akan baik-baik saja kan? Jaemin pun sampai di rumah. Jaemin bergumam, aku rasa aku tidak terlambat. Akan tetapi ternyata di sana sudah ada Sabel. Sabel berkata, kemana saja kamu? Aku hanya jalan-jalan santai kok. Seorang tamu penting akan tiba hari ini. Dia adalah ketua dari kelompok Piro, Sepira. Nona Seiris juga mencarimu. Di saat Jaemin mau pergi, Sabel berkata, Tuan Muda Jaemin, aku menyarankan agar kamu tidak menjadi tertarik dengan orang itu. Kenapa? Aku hanya mengatakannya demi kamu sendiri. Semoga istirahatmu menyenangkan. Aku akan menjemputmu ketika Sepira sudah tiba. Oh iya, jika kamu ingin jalan-jalan lagi, jangan pergi ke hutan Merineh. Itu tempat berbahaya. Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada sebuah benda aneh. Seorang yang berada di sana berkata, bertahanlah lebih lama anakku. Kamu sebentar lagi bisa keluar dari tempat yang menyesakkan itu. Di hari kamu bangkit akan menjadi hari bahwa kami menyelesaikan panggilan kami. Kita beralih di tempat Jaemin. Jaemin berkata, Ibu, iya anakku. Apa aku bisa bertanya sesuatu? Tentu saja. Apa hubungan ibu dengan Paman Bairil? Saat itu aku berusia 7 tahun ketika bertemu dengan Paman Bairil. Apa ibu tidak bisa memberitahuku? Bukan seperti itu. Dari mana aku harus menceritakannya kepadamu? Saat itu aku pertama kali bertemu dengan Bairil. Aku mengajaknya bermain. Dan ayahku berkata, kelihatannya anakku yang tomboy ini menyukai Bairil. Bairil, pergi bermain dengannya. Baiklah. Setelah itu aku bermain dengan Bairil. Di saat aku mengambil buah, tiba-tiba aku terjatuh. Bairil tiba-tiba sudah ada di bawahku. Saat itu aku berkata, ini sangat seru. Kakak, ayo kita lakukan lagi. Tidak.
Dan sejak saat itulah aku dan Beryl dekat, dan aku belajar pedang dari dirinya. Kamu akan jadi masterku mulai hari ini. Gimana seni pedangku? Jangan aneh-aneh. Kamu tidak punya bakat memegang pedang. Setelah 3 tahun kemudian, ayahku marah kepada ayah Beryl. Ikut campur persoalan tentang tambang emas. Sudah aku katakan berkali-kali kalau itu berbahaya. Bagaimana lagi? Aku tidak bisa diam begitu saja, membiarkan kehormatan keluarga kita dinodai. Kalau kita kehilangan keluarga kita, tidak ada gunanya memiliki kehormatan. Setelah itu, ayah Beryl mati di depan mata Beryl. Dan keluarga Beryl jatuh dalam kehancuran. Dan saat itu ayahku berkata pada Beryl, tinggallah bersama keluarga kami mulai sekarang. 2 tahun pun telah terlewati. Beryl menjadi terobsesi berlatih seni pedangnya demi balas dendam. Dan 4 tahun telah terlewati begitu saja. Saat itu Beryl mulai sangat marah dan menghajar orang-orang di sana. Dan dia bukan lagi orang yang aku kenal pertama kali. Dia sudah berubah. Dan hari itu pertama kali aku bertemu dengan ayahmu. Aku mengobrol dengannya. Dan tingkah laku Beryl mulai tidak terkendali saat itu. Lalu ayahmu berkata, "Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Minggir dari hadapanku. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku menantangmu untuk sebuah duel." Aku menerimanya, dan mereka pun mau mengadakan duel. Setelah itu ibu mengadu ke ayah. "Ayah, tolong hentikan mereka berdua." Sejujurnya ayah berpikir untuk menikahkanmu dengan Beryl. "Aku tidak mau. Kak Beryl yang aku lihat hingga sejauh ini adalah seorang iblis yang menggila dengan pedang, atau seorang yang hanya mengawasiku untuk memeriksa apakah aku bertemu dengan pria lain. Itu artinya karena dia mencintaimu. Itu bukan cinta. Kakak Beryl yang dulu begitu baik dan perhatian sudah mati." Setelah itu duel antara ayahmu dan Beryl pun terjadi. Dan yang memenangkan pertarungan tersebut adalah ayahmu. 3 tahun kemudian, aku dan ayahmu menikah dan punya anak kamu. Seperti itulah kita bertemu. Jamin, aku tidak tahu kalau kamu penasaran tentang masa lalu ibu. Jamin bergumam, tidak disangka ayahku mampu mengalahkan pria sekuat dia. Kita beralih di tempat lain. Di sana sudah ada tetua dari Piro. Lalu Jamin memperkenalkan diri kepada tetua Piro. "Saya Jamin Walton. Sebuah kehormatan untuk bisa bertemu dengan Anda. Ricky banyak membicarakanmu. Aku dengar kalau kalian berdua teman baik. Ricky menitip pesan kepadaku untukmu. Dia ingin bertemu denganmu." Jamin bergumam, "Padahal kita sudah bertemu." Tetua Piro berkata, "Saya berdoa agar berkat dari Sang Dewi turun atas Anda dan kedua anak Anda." "Terima kasih." "Oh iya, Jamin, kamu bilang tadi kamu mau pergi kemana? Tempat yang ada sebuah tetesan air terjun begitu besar." "Ibu, hutan Merineh itu tempat apa? Paman Sabel bilang untuk tidak pergi ke sana." "Bagaimana kamu bisa tahu tentang hutan Merineh? Apa kamu sudah pergi ke sana?" "Tentu saja tidak." "Lalu kenapa Sabel memberitahumu tentang hal itu?"
Dia hanya ingin agar aku hati-hati. Aku selalu bilang ini kepadamu. Kamu tidak boleh pergi sendirian. Bahkan jika kamu seorang penyihir, kamu masih kecil. Iya, aku akan mengingatnya kok. Baiklah, itu hutan Merineh. Apa kamu melihat itu? Kelihatan seperti hutan biasa. Apa berbahayanya di sana? Hutan itu adalah salah satu dari 6 area terlarang yang terbesar. Salah satunya hutan besar Aryajat. Bisa dikatakan, hutan Merineh adalah bagian dari hutan besar. Jamin bergumam, berarti hutan gelap yang disebut oleh Piro itu kemungkinan besar adalah Merineh. Ibu Jamin berkata, untuk itulah kamu tidak boleh ke sana. Mengerti? Tentu saja. Ibu tenang saja. Jamin bergumam, aku pasti akan ke sana. Kita pun beralih ke sebuah hutan. Di sana ada Jamin dan Vena. Jamin berkata, jadi ini tempatnya. Ini benar-benar tempat yang memberikan suasana buruk. Dan Jamin pun mulai beraksi. Dia berkata, sial, benar-benar merepotkan. Tidak disangka, ada sebuah hutan di mana aku tidak bisa menggunakan black mana. Master, di belakangmu. Ternyata dengan satu serangan, monster itu mati oleh Vena. Kalian penasaran dengan petualangan Jamin dan Vena di hutan tersebut? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!